Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya, Rizka Hehanusa, untuk mempresentasikan hasil laporan studi kasus perencanaan mutu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator. Ada beberapa hal yang akan saya bahas di sini terkait latar belakang sampai dengan rekomendasi. Pertama yaitu terkait latar belakang, ada 2 poin penting. Yang pertama, pentingnya pembangunan kantor Kementerian Koordinator 3, yaitu bahwa pembangunan infrastruktur gedung dan kawasan kantor pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran fungsi kelembagaan dan pelayanan publik. Yang kedua, yaitu terkait perencanaan mutu yang diharapkan. Dengan perencanaan mutu yang tepat, diharapkan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 dapat memberikan nilai guna jangka panjang baik dari segi operasional, keamanan, maupun kenyamanan. Selanjutnya, terkait maksud dari studi kasus ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana perencanaan mutu diterapkan dalam proses pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor milik Kementerian Koordinator 3 dengan menekankan pentingnya standar mutu konstruksi dalam seluruh tahapan pelaksanaan proyek. Tujuan perencanaan mutu pembangunan kawasan gedung kantor Kemenko 3 ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan mutu dalam pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor, yang kedua, menyusun rencana mutu proyek, yang ketiga, menentukan indikator dan tolok ukur mutu pada setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, menilai potensi risiko mutu dan menetapkan tindakan pencegahan serta perbaikan yang diperlukan. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap pentingnya pengelolaan mutu sejak tahap perencanaan hingga operasional bangunan. Dan yang keenam, memberikan rekomendasi strategis untuk penerapan sistem manajemen mutu yang berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur pemerintah. Identifikasi permasalahan dalam studi kasus perencanaan mutu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3, yaitu terkait permasalahan antara lain, yang pertama permasalahan dalam perencanaan teknis, yang kedua permasalahan standar mutu dan spesifikasi, yang ketiga permasalahan stakeholder dan koordinasi, yang keempat permasalahan kesesuaian dengan regulasi, yang kelima, permasalahan jadwal dan biaya. Yang keenam, permasalahan lingkungan dan keberlanjutan. Identitas wilayah yaitu profil lokasi studi kasus pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 ini terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dan kecamatan lokasi proyek terletak di Sepaku, kawasan spesifik, kawasan inti pusat pemerintahan. Deskripsi rencana lokasi pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 antara lain, yang pertama lokasi tapak, yang kedua luas lahan, yang ketiga kondisi existing, yang keempat aksesibilitas, yang kelima pertimbangan tata ruang dan lingkungan, dan yang keenam potensi pengembangan kawasan. Selanjutnya terkait analisis kebutuhan fungsional Kementerian Koordinator 3 terdiri dari yang pertama ruang kerja dan operasional, yang kedua ruang koordinasi lintas kementerian, yang ketiga fasilitas pendukung administrasi, yang keempat fasilitas publik dan tamu, yang kelima fasilitas penunjang, yang keenam fasilitas keamanan dan akses, yang ketujuh fungsi khusus lintas sektor. Selanjutnya, lingkup pekerjaan dalam perencanaan mutu meliputi pertama struktur utama bangunan kantor, yang kedua infrastruktur kawasan terkait jalan lingkungan, drainase, utilitas, yang ketiga arsitektural, elektrikal, mekanikal, dan lanskap, yang keempat dokumentasi mutu terkait manual mutu, ITP, SOP mutu, checklist inspeksi. Terkait risiko dan dampak dari permasalahan mutu dalam perencanaan pembangunan bangunan gedung kawasan kantor Kementerian Koordinator 3, yaitu yang pertama, ketidaksesuaian spesifikasi teknis menimbulkan risiko, yaitu material tidak sesuai standar, perencanaan struktur yang lemah, dan berdampak pada penurunan kualitas bangunan, serta potensi kegagalan struktur, dan perlu perbaikan yang mahal.
Poin kedua, ketiga, dan keempat dapat terlihat pada layar. Selanjutnya mengenai pengendalian mutu yang dilakukan dalam perencanaan mutu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian. Koordinator 3 yaitu yang pertama penyusunan dokumen mutu, yang kedua koordinasi dan review berkala, validasi kebutuhan pengguna, simulasi dan model analisis, penerapan prinsip value engineering, audit mutu perencanaan. Kesimpulan yaitu perencanaan mutu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 telah disusun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen mutu konstruksi yang mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, standar teknis, regulasi yang berlaku, serta jaminan kualitas pada setiap tahap pelaksanaan. Rekomendasi hasil perencanaan mutu pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 yaitu yang pertama lanjutan ke tahap detail engineering design, penerapan sistem manajemen mutu, pelatihan personil pelaksana dan pengawas, monitoring dan audit mutu berkala, serta kolaborasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.